Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Oke adik-adik, semuanya bersukacita ya. Kita bertemu dalam kasih Tuhan. Dalam link ini kita sama-sama beribadah dan kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita kali ini. Tapi sebelumnya kita angkat pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Damai yang dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari segala makhluk baik yang hidup maupun yang mati. Engkau adalah Tuhan kami adalah kepunyaan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut sebab Engkau selalu menyertai kami. Maut telah Engkau kalahkan dan kematian telah Engkau taklukkan. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam ibadah jemaat mengucap syukur serta memohon pimpinan Roh Kudus supaya menuntun kami kepada pengharapan akan kehidupan kekal, sehingga kami selalu memasrahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu sampai kepada akhir hidup kami. Amin. Adik-adik, masih dengan semangat dan sukacita semuanya ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan angkat pujian Yesus Kokoh. Berdiri. Yesus kokoh dan kita caranya, tinggallah di dalam
Adik-adik, bahasa titah kita minggu ini dari titah yang keempat dan kelima. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Halo adik-adik, apa kabar semua? Ada sukacita? Aduh, nggak kedengeran. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita tetap sehat. Adik-adik juga tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak. Oke? Sebentar kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya adalah Kecaplah dan Lihatlah. Kayak gini lagunya ya. Mari pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sebab kita punya Allah yang baik. Dia Allah kita yang dahsyat. Amin. Sama-sama pujikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Tuhan, Allah yang mengasihi, oh mengasihiku, Allah yang memihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, oh Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 oh selamanya. Amin, haleluya. Halo adik-adik, gimana untuk ayat hafalan minggu lalu? Tertulis dari manakah? Ya, dari Amsal 6 ayat 20. Amsal 6 ayat 20. Yuk kita buka sama-sama ayat hafalan kita. Itu berbunyi, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan jangan membuang pengajaran ibumu." Kita ulang sekali lagi. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan jangan membuang pengajaran ibumu. Demikian ayat hafalan kita untuk minggu lalu. Weh, kita ketemu lagi adik-adik. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu. Kalau mendengarkan firman Tuhan, kita lagunya Kusiapkan Hatiku Tuhan. Nyanyi semuanya ya. Oke?
Shalom adik-adik semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Ya, apa kabarnya semua nih adik-adik? Yang pasti sehat ya? Iya, kakak senang sekali karena hari ini berjumpa kembali dengan Kak Neti. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita berdoa dulu ya, lipat tangannya. Iya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami masih menikmati penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami kepandaian Bapa. Dan Tuhan membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami Bapa, terutama adik-adik kami di rumah. Bimbing kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ke-11. Sudah? Baik, adik-adik membaca dari rumah, kakak bacakan juga dari sini ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Tuhan." Ya, pembacaan yang begitu indah ya untuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sudah tahu siapa itu penabur? Ya, biasanya kalau kita yang pernah ke sawah atau ke ladang, pasti kita menjumpai atau menemui seorang penabur, yaitu Pak Petani atau Bu Petani. Iya. Adik-adik, di tangan kakak ada buah tomat. Tentunya sudah kenal ya semua adik-adik buah tomat. Iya. Nah, kita mau menceritakan, kita mau mendengarkan seorang penabur yang menabur benihnya. Pada suatu hari, ia keluar rumah. Ia ke ladang atau ke sawah, ingin menabur benihnya. Nah, dia tabur. Ya. Ternyata benih tersebut jatuh di beberapa tempat. Coba kita lihat, kemana jatuhnya benih-benih tersebut? Ada yang jatuh di tanah kosong, di jalanan. Nah, seperti kita tahu, kalau sudah benih jatuh di jalanan atau di tanah yang kosong, apa yang terjadi? Orang lewat akan diinjak, lalu burung datang, dimakan. Yang pasti benih tersebut tidak akan tumbuh karena sudah dimakan oleh
burung dan diinjak-injak. Lalu ada juga benihnya yang jatuh ke tanah yang penuh dengan batu. Iya, kalau ke tanah yang penuh dengan batu, kira-kira hidup nggak ya adik-adik benih tersebut? Iya, hidup, tapi tidak bertahan lama karena tumbuhnya tidak mempunyai akar. Ya, tidak mempunyai akar. Begitu sinar matahari datang, sang benih, sang tumbuhan pun tidak bertahan lama karena akan layu dan kering. Karena tidak mempunyai akar, apalagi tidak mendapatkan air, sehingga mati. Lalu benih tersebut ada yang jatuh di semak berduri. Kira-kira hidup nggak ya? Ya, bisa bertumbuh, tetapi juga tidak bertahan lama karena terhimpit oleh rumput-rumput, terhimpit oleh semak berduri, sehingga tumbuhan tersebut mati. Lalu benih juga ada yang jatuh di tanah yang subur. Wah, kalau di tanah yang subur sudah pasti akan bertumbuh, berakar, dan berdaun serta berbuah yang banyak, berbuah yang lebat. Senang ya kalau tumbuhan jatuh ke tanah yang subur. Nah, siapakah penabur itu? Atau apakah benih itu? Ya, penabur di sini diceritakan adalah adik-adik semua. Penabur adalah adik-adik semua, dan benihnya itu adalah firman Tuhan. Ya, benih yang jatuh di tanah, begitu juga dengan adik-adik semua. Pada saat mendengarkan cerita firman Tuhan itu tidak tinggal dalam hati dan pikiran kita. Sehingga apa yang terjadi? Ya, adik-adik sibuk dengan diri sendiri. Ngobrol pada saat mendengarkan firman Tuhan. Atau sibuk dengan gamenya. Sehingga ia tidak tahu firman Tuhan yang diceritakan seperti apa. Yang kedua, benih tersebut jatuh di tanah bebatuan. Sama seperti adik-adik juga. Pada saat mendengarkan cerita firman Tuhan, pada saat kita mendengarkan apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita ngantuk, kita berhayal, kita tidak fokus, sehingga kita tidak tahu juga apa yang diceritakan. Ya. Lalu yang ketiga, benih tersebut jatuh di tanah semak berduri. Sama halnya dengan adik-adik pada saat mendengarkan firman Tuhan tersebut tidak tinggal dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita sibuk dengan pikiran kita. Wah, habis ini aku mau jajan. Atau keinget film. Waduh, ada film yang seru nih. Ayo dong buruan, kakaknya bercerita tentang firman Tuhan. Kalau anak-anak yang remaja, begitu ada kena masalah, dia langsung down. Langsung putus asa. Merasa dirinya tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Yang keempat, benih tersebut jatuh di tanah yang subur. Nah, kalau sudah jatuh di tanah yang subur, seperti yang kakak ceritakan, akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Sama halnya dengan adik-adik. Ketika mendengarkan firman Tuhan dan menaruhnya di dalam hati dan pikiran, pasti akan menghasilkan perbuatan yang baik. Tidak suka marah-marah, tidak suka ngambek, tidak sibuk dengan diri sendiri,
tidak sibuk dengan gamenya, tetapi mau melakukan firman Tuhan. Inilah yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ketika kita menjalankan firman Tuhan, itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mendengarkan nasihat orang tua. Senang ya adik-adik ya? Dalam kehidupan kita, pastinya ketika mendengarkan dan menaruh firman Tuhan dalam hati kita, akan mempengaruhi di dalam pertumbuhan adik-adik. Bertumbuh menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, terlebih kebanggaan Tuhan. Baik, firman Tuhan sudah selesai hari ini. Kiranya biarlah firman Tuhan itu tinggal dalam hati dan pikiran kita semua. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau begitu baik. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sempurna lagi ya Bapa. Di pagi hari ini juga kami mengucap syukur Tuhan. Meskipun dalam keadaan sekarang ini kami masih beribadah di rumah ya Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Amin. Hehehe, adik-adik, gimana khotbahnya tadi? Bagus kan? Ya, semoga adik-adik bisa ambil hikmahnya, bisa lakukan apa tentang isi khotbah tadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kita akan kumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan durung-durungnya atau persembahannya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Nyanyi semuanya ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Hai adik-adik, untuk ayat hafalan kita di minggu depan tertulis dalam Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7 yang berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu,
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kakak ulang sekali lagi, Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah ayat hafalan kita untuk di minggu depan. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.